Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di acara halal bihalal di lingkungan RT kita ini. Saya segenap pengurus RT, saya dan istri, alhamdulillah di BRT sudah hadir. Ada sekarang jam 4. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Doakan semoga panjang umur, berkah rizkinya, anaknya soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Rajin, nah itu berarti orang-orang yang Ramadhaniun, hanya di bulan suci Ramadan rajinnya, selesai bulan suci Ramadan tidak lagi rajin. Nah karena itu maka jangan sampai kita terkena makalah Arab itu, maka mari tanamkan kepada diri kita untuk senantiasa istiqomah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Membayangkan terus bagaimana dengan lubang-lubang biopori ya, agar nanti kita terhindar dari banjir dan sebagainya. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'a sifati kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azmati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, para imam di wilayah RT 19. Sepuh kita ada Pak Purba, ada Mbak Hendro, ada Pak Haji Sakir, Pak Haji Endang. Yang saya hormati juga Ketua RT 19 Bapak Didin W. Wira Atmaja beserta istri. Yang saya hormati Bapak RW kita, RW 07 Bapak Imam Jurari beserta istri. Undangan kepada pengurus, jajaran pengurus RT 19 yang saya hormati, kepada mantan-mantan RT, ada Pak Aludin, Pak Haji Joko, Pak Haji Irman. Ya, saya ulangi, kepada mantan-mantan RT di 19 yang saya hormati dan takdimi, kepada semua warga RT 19 yang saya tidak sebutkan satu persatu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT di malam Ahad ini yang suasananya tenang, cerah. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa hadir dalam acara rutinan RT tiap tahun, yaitu halal bihalal, yang tentunya momen ini adalah momen yang jarang kita lakukan, ya. Dan ini adalah momen penting bagi kita selaku warga yang bertetangga untuk bertemu. Sudah disiapkan tempatnya, sudah disiapkan waktunya, disiapkan konsumsinya, dan ini adalah sayang, ya, kalau tidak kita hadiri, ya, karena tentunya kita sebagai warga dan bertetangga itu banyak salah dan hilaf. Pada saat ini kita bersama-sama berkumpul, tujuannya adalah saling minta maaf, memaafkan, yang insya Allah nanti akan dijabarkan oleh Al-Ustadz Haji Fauzi, yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tak panjang kalam saya sebutkan susunan acara pada malam hari ini, yang insya Allah jam 9:10 ya, atau jam 9 selesai ya.
Pertama adalah pembukaan, keduanya pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiganya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Ketua RT 19, yang kedua sambutan Ketua RW 07, yang keempat langsung nasihat dan sekaligus doa Pak Haji. Yang kelima nanti saya buka section untuk memberikan saran atau masukan untuk kemajuan atau perbaikan yang ada di wilayah kita di RT 19. Yang keenam kita ada atau penutup. Yang tujuh kita salam-salaman. Yang delapan kita jasmani ya, atau ada makanan bakso yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk salam-salaman nanti bawa ibu-ibu sama ibu-ibu nanti tinggal muter ya, biasanya diniatkan untuk saling maafkan atas segala kesalahan yang telah dilakukan baik secara zahir maupun batin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kan acara pertama adalah pembuatan. Marilah kita bersama-sama membuka pada acara pada malam hari ini dengan Yaumil Al-Quran dengan ya ala hadiniyah wa bi kulli sholawat wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, pembacaan surat ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Yudhistira. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Sepuluh. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan dari Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya acara sambutan yang pertama sambutan dari Ketua RT 19 kepada Bapak Didin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di acara halal bihalal di lingkungan RT kita ini. Yang saya hormati ibu-ibu panitia halal bihalal, Ketua RW 07 Bapak Imam, Pak Haji Fauji yang sebagai pembicara nanti, Bapak Ibu warga RT 19 yang saya hormati. Alhamdulillah, semoga lingkungan di RT kita, warganya mendapatkan kesehatan semuanya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kalau warga kita sehat semua, kita senang yang hadir di sini. Ya, kita doakan semoga semuanya yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa ikut di halal bihalal kita tahun berikutnya, tahun depan. Nah, selanjutnya saya segenap pengurus RT, saya dan istri
Alhamdulillah Ibu RT sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah bisa ikut di halal bihalal ini. Mana Ibu RT-nya? Ada sekarang. Dan sekarang sudah lengkap, alhamdulillah. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun yang tidak disengaja. Segala perbuatan ataupun perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan, dibukakan pintu yang selebar-lebarnya, sehingga kita kembali ke fitri pada hari Fitri kemarin, insyaallah. Terus semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di acara halal bihalal ini sedikit saya mau informasikan kegiatan lingkungan di RT kita, dan ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, yaitu kita ada warga baru ya di lingkungan kita, F4 12A, Bapak Deris ya. Semoga bisa menjadi bagian dari keluarga RT 19. Nama orangnya ada ya? Ya. Semoga Bapak betah di sini dan menjadi bagian dari keluarga kita di sini. Ya, dan bertetangga nantinya. Terus informasi selanjutnya yang saya sampaikan, kita ada grup qasidah namanya Al-Farihah. Informasi ke saya, alhamdulillah juara 3 pada lomba pemula ya di Tambun. Selamat kami ucapkan ya. Itu dipimpin oleh Bu Titi. Mudah-mudahan bisa berkembang terus, dan sepertinya jam terbangnya juga udah tinggi sekarang. Terus di lingkungan RT kita juga telah terbentuk TPQ ya, tempat pengajian Quran itu untuk anak-anak. Waktu itu dikoordinir sama, kalau tidak salah, Mama Naswa sama Ibu Ngasyanto, dan sepertinya sekarang masih berlanjut. Jadi masih ya, jadi di lingkungan kita ada TPQ, tempat Quran untuk anak-anak. Terus selanjutnya informasi selanjutnya, di lapangan kita ini saya memberikan izin kepada olahraga taekwondo untuk menggunakan fasilitas di lapangan kita. Itu mereka latihannya setiap hari Sabtu sore seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu melintas di sini ada kegiatan taekwondo, itu sudah izin dari saya. Selanjutnya, menurut informasi dari DKM Al-Quds akan ada renovasi ya, renovasi masjid. Ya, renovasi masjid, insya Allah kalau misalnya dananya cukup, tahun ini akan ada renovasi masjid Al-Quds. Jadi nanti kalau misalnya ada aktivitas pembangunan yang kira-kira nanti sedikit mengganggu aktivitas dari kita semua, harap dimaklumkan, karena daya tampung masjid kita sudah tidak mencukupi kalau lagi pikutnya di bulan Ramadan. Jadi informasi ke saya itu akan ada pembangunan renovasi masjid Al-Quds seperti itu. Selanjutnya, untuk mengembangkan lapangan bola voli kita yang di sebelah sana, kita ada 2 lapangan, itu satu lapangan sini sama lapangan bola voli. Itu kita sudah berusaha untuk mengajukan proposal, tapi untuk saat ini belum terrealisasi. Ya betul Pak RW ya. Betul. Jadi udah masuk ke kelurahan, jadi itu udah masuk musrembang, tapi memang belum waktunya. Tapi kita akan tetap usahakan untuk supaya nanti lapangan itu bisa bagus. Jadi nggak tiap acara kita foto untuk, tetap kita fokus ke sana. Tapi untuk saat ini kita belum kebagian seperti itu. Untuk proposal itu terrealisasi. Tapi kita sudah mengajukan proposal ke kelurahan untuk pembangunan renovasi lapangan tersebut ya, lapangan bola voli. Selanjutnya kita sudah punya tenda RT, itu hasil sumbangan dari Bapak Ibu semuanya. Itu diperuntukkan untuk warga semuanya. Tapi ketika ada peminjaman untuk hajatan,
kita akan kenakan tarif untuk pemeliharaan sama yang masang tendanya. Jadi untuk tarifnya itu sudah saya informasikan ke grup bapak-bapak. Jadi silakan kalau ada yang mau minjem tenda tersebut di lingkungan kita, tapi kita ada kenakan tarif untuk pemasangan sama biaya pemeliharaan. Tapi khusus untuk tahlilan, jika Bapak Ibu pengen menggunakan tenda tersebut, itu seikhlasnya, kita tidak memasang tarif, jadi seikhlasnya aja jika dipergunakan untuk tahlilan. Tapi kalau untuk hajatan, kita sudah ada tarif sendiri untuk pemeliharaan dan yang masang tenda tersebut. Ya. Selanjutnya, sebagai informasi, di RT kita juga sudah ada pembentukan Karang Taruna. Kita udah di RT 19 sudah ada pembentukan Karang Taruna, terdiri dari anak-anak kita ya yang SMA dan kuliah, dan itu juga udah saya buatkan grup WA-nya ya untuk adik-adik kita tersebut. Jadi nanti akan diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan RT, terutama 17-an ya, terutama 17-an, supaya nanti mereka terbiasa untuk berorganisasi ya. Karena ada juga yang sudah kuliah dan diminta untuk ilmunya yang sudah dapat di perkuliahan tolong dikembangkan untuk lingkungan kita seperti ini ya. Jadi bisa bermanfaat nantinya. Itu nanti kita akan pergunakan untuk 17-an. Nanti kepanitiaannya terdiri dari anak-anak kita yang muda-muda untuk kegiatan 17-an. Untuk kegiatan 17-an kita coba. Kita udah pertama kali rapat sekali tahun kemarin, tapi nanti kita akan rapat lagi sebelum 17-an. Nanti untuk pembinanya 17-an, saya masih menunjuk ketua panitia kemarin, Ibu Hindun, nanti untuk memimpin Karang Taruna untuk kegiatan 17-an nanti ya. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu yang anaknya sudah terdaftar di Karang Taruna, minta tolong untuk dikasih tahu lagi. Saya juga udah kasih kertas, biodata segala macam, tapi sampai saat ini belum ada feedbacknya. Itu buat data saya. Itu. Selanjutnya, saya minta maaf masih adanya kasus ya DBD di lingkungan kita kemarin. Ya, sebelum Lebaran kita ada beberapa warga yang kena DBD. Nanti kita coba untuk meminimalisirkan DBD. Nanti sebelum musim penghujan di bulan September atau enggak Oktober kita akan melakukan fogging. Jadi sehingga mudah-mudahan ya tidak ada lagi ditemukan kasus DBD di lingkungan RT kita ini. Selanjutnya yang terakhir, di bulan Mei besok kita akan mulai menggalakkan lagi ronda bapak-bapak setiap malam minggu. Itu setiap malam minggu nanti kita adakan ronda, nanti bergilir, jadi nggak tiap minggu nanti ada bapak-bapak, kita susun jadwalnya. Itu mulainya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tujuannya untuk silaturahim ya, kita saling mengenal ya, kita keadaan seperti apa jadi seperti tahu gitu. Kita akan mulai lagi itu di bulan Mei, karena kemarin sempat terhenti karena Lebaran sama puasa kita stop, dan nanti insya Allah mulai awal Mei kita adakan lagi untuk ronda. Jadi ibu-ibu ya, kalau nanti bapaknya malam minggu keluar ke pos itu ada jadwal ronda, nggak kemana-mana, ada di pos ya. Demikian informasi dari saya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di halal bihalal ini. Sekali lagi saya doakan semoga warga RT 19 ya, kita semua diberi kesehatan ya, diberi kesehatan semuanya, terus dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, sehingga lingkungan kita ini tercipta keamanan, selalu guyup antar warga dan tetangganya. Ya, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada telah sambutannya.
tentunya bisa dipahami oleh warga yang hadir pada malam hari ini. Untuk berikutnya sambutan terakhir dari Ketua RW 07 kepada Bapak Imam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan hidup kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga syukur alhamdulillah kita semua bisa menghadiri acara halal bihalal di tempat ini. Salawat wa salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai yang akhir nanti. Dan kita semua tentunya berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 19 Pak Didin dan pengurus. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para ustadz, tokoh masyarakat di lingkungan RT 19, Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan. Izinkanlah saya atas nama keluarga dan atas nama pengurus RW 07 pada kesempatan yang baik ini bermaksud untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah dan puasa kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan mendatang. Demikian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang sambutan singkatnya. Mudah-mudahan permohon maafnya sama-sama kita juga mohon maaf sebesar-besarnya untuk pengurusan di RW maupun secara pribadi. Untuk selanjutnya acara nasihat dan doa untuk nasihat akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Haji Fauzi. Waktu dan tempat kami THR kedengeran udah habis ya. Dari tadi kita duduk melulu. Sekarang saya mohon kita semua berdiri, Bu. Bapak berdiri. Agak lebih enak dikit. Agak juga kalau duduk mulu kan. Ya. Mohon izin Pak, bukan saya nyuruh Pak, berdiri Pak. Angkat tangan kanannya, tangan kanannya angkat. Nah, tangan kanan kita letakkan Pak di saudara kita yang sebelah kanan. Ikutin ya. Ayo. Itu nggak apa-apa, nggak nyambung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan acara halal bihalal ini, saya doakan saudaraku, semoga panjang umur, berkah rizkinya, anaknya soleh dan soleha, keluarganya sakinah dan mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat, matinya husnul khotimah, bareng-bareng masuk surga.
Amin ya robbal. Balik lagi Pak, tangan kirinya sekarang. Tepok Pak, tepok, biar kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dengan acara halal bihalal ini, saya doakan semoga panjang umur, berkah rizkinya, anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warohmah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat, matinya husnul khotimah, bareng-bareng masuk surga. Amin ya robbal. Nah, duduk. Kan enak tuh. Duduk diri, jangan diri dulu, pegal. Jangan duduk mulu juga pegal ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, ada Ketua RW 07 Desa Telaga Asih, juga ada Pak RT 19. Ini Pak RT jadi saudara kita ini. Jadi ada yang namanya nasab itu keturunan, bapak, anak, ya kakek. Tapi juga ada saudara oleh karena pernikahan. Nah karena Pak RT nikah sama saudara saya, jadi saudara kita Pak RT. Kita doakan Pak RT bisa jadi lurah, amin. Di Papua Pak RT. Enggak, nama keriting bagi Pak RT-nya. Ya ada Bu RT juga. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para alim ulama, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mobil khusus seluruh warga RT 19 ya, yang alhamdulillah kita dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka acara halal bil halal. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur dan bersolawat kepada Rasulullah. Kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat akan diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara halal bihalal ini cuman ada di negara kita. Bahkan negara kita aja, tetangga kita sebelah Malaysia dan lain sebagainya nggak ada. Sampai di Arab pun tidak ada yang namanya halal bihalal. Ada 3 poin yang penting yang perlu kita maknai dengan acara halal bihalal ini. Yang pertama, teruslah kita menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, mari kita saling memaafkan. Yang ketiga, mari kita teruskan dan tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, karena Syawal artinya peningkatan. Pertama, kita lihat hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diberkahi rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah, sambunglah tali silaturahmi. Alhamdulillah kita Pak di sini nggak mesen kita mau lahir di suku apa, kita nggak mesen juga kita warna kulitnya apa,
kita nggak mesen juga muka kita kayak apa. Kita semua alhamdulillah. Tadi Qori kita membacakan surah Al-Hujurat ayat 199. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan juga kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan sesungguhnya yang paling dimuliakan oleh Allah adalah nilai ketakwaannya. Bukan karena orang Arab dekat dengan Mekah dan Madinah dia yang masuk surga duluan. Bahkan mungkin kita yang jauh dari Mekah dan Saudi, insya Allah kita masuk surga duluan. Yang penting ketakwaan. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu apa? Silaturahmi. Sebetulnya paling gampang mewujudkan kerukunan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pak RT. Kerukunan, tingkatkan kerukunan di dalam bertetangga. Contoh, kita masuk ke masjid, semua Pak masuk ke masjid itu pasti buka sendal, buka sepatu. Nggak ada mentang-mentang saya pejabat, wah masuk pakai sendal, nggak ada. Atau mentang-mentang saya ini penguasa, masuk masjid pakai sendal, nggak ada. Semuanya harus pakai sendal. Dan yang datang duluan silakan di depan, yang belakangan di belakang. Ya, jangan kadang-kadang ya, yang datang duluan di belakang, yang datang belakangan di depan, akhirnya merusak tatanan dari saf kita. Nah, karena itu maka contoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kerukunan tetangga kita adanya di masjid. Semua orang itu pasti mengikuti imam. Makmum itu akan mengikutinya. Tidak ada dalam fikih itu pemilihan makmum. Yang menjadi pemilihan adalah pemilihan imam. Kalau makmum Pak kekurangan sedikit boleh di belakang, namanya makmum. Bisa nggak bisa makmum nggak masalah. Tapi kalau jadi imam, ya mohon maaf harus yang bacaannya lebih baik, yang fasih, yang usianya juga lebih tua, dan seterusnya. Dan semuanya itu mengikuti kata imam, dan semuanya itu juga harus sesuai dengan aturan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau masing-masing kita ego Pak ya. Yang dari Jawa takbirnya beda, yang dari Padang takbirnya beda, yang dari Batak takbirnya beda, berantakan itu. Alhamdulillahnya kompak ya, semua Allahu Akbar, baik di sini maupun sampai seluruh dunia pasti takbirnya Allahu Akbar. Itulah contoh kerukunan di antara kita. Karena itu maka mari kita sambung kembali tali silaturahmi kita. Rizki kita akan berkah, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada dusta di antara kita, apalagi kita ini sesama tetangga. Mentang-mentang dia mah orang kaya nggak didatengin, mentang-mentang dia orang miskin apa kaya kalau datengin Pak. Mentang-mentang dia orang miskin nggak dijenguk. Ah paling juga kalau dijenguk sama orang miskin susah kita. Padahal justru Pak, orang yang paling baik ketika mendengar saudaranya, tetangganya sakit, kitalah orang pertama menjenguknya. Apalagi ada di sekitaran rumah kita ya. Nggak mungkin meskipun dia itu adiknya tapi jauh ya, tidak mungkin dia buru-buru datang jenguk kita. Nah bagaimana itu akan terjalin, bagaimana itu akan kekompakan bisa bersama, maka jalinlah tali silaturahmi di antara kita. Contoh yang paling baik ini 5 jari kita Pak, ini semua ada manfaatnya. Simbol jempol, simbol penguasa, pemerintah. Kalau pemerintah penguasa udah bilang begini, insya Allah beres. Telunjuk
itu untuk orang kaya. Kalau bangun musola, masjid, kalau orang kaya udah nunjuk pasti ngikutin. Jangan coba-coba orang miskin nanjak nunjuk, kagak diikuti. Yang tengah ini simbol TNI Polri netral ya. Abangku ya, TNI Polri kita netral Pak. Jangan partainya apa itu? Partainya PKS, gua nggak ke situ, nggak boleh ya, TNI mah harus netral. Nih jari manis anak muda, meskipun buntung Pak, tetap aja jari manis. Nah yang kecil nih kelingking, hati-hati nih ibu-ibu nih ya, bahaya kalau udah main sweet jempol sama kelingking, menang mana Pak? Menang kelingking. Itu yang namanya pejabat ya, gubernur. Kalau sama kelingking maka Pak ya kalah kita. Banyak contohnya ya, semua pejabat, pengusaha dan lain sebagainya jatuh oleh karena perempuan ya. Dan dia fleksibel, hidung kita masuk, kuping kita masuk. Bahkan di tempat saya menggunakan dikit, kalau mau melihat telur apa ada kelingking Pak ya. Kalau pakai jempol, waduh jangan coba-coba, bisa rusak itu ya. Itu 5 jari Pak, kita pahami. Terus juga ada makalah Arab mengatakan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan jadi seperti 2 kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau tangan kompak, gatal belah kanan, garuk yang tangan kiri. Gatal sebelah kiri, garuk yang tangan kanan. Kalau gatal dua-duanya, garuk-garukan Pak. Ya kan enak kalau tangan. Lagian kompak, kalau kita jalan nggak kompak, pengen dua-duanya bareng, lah kayak bagong, ya kan? Kadang-kadang kita di depan, kadang-kadang kita di belakang. Dan nggak ribut. Yang kanan menerima duit, tanda tangan, salaman, pakai tangan kanan. Tangan kiri, belakang urusannya, ya kan? Tapi dia juga nggak protes. Wah, urusan nih yang enak-enak nih tangan kiri. Tapi karena tangan kanan tenang. Gua tanda tangan, gua nerima uang. Tapi uangnya gua belikan jam tangan, cincin buat tangan kiri. Jadi kompak. Dan kita pun berdoa dengan tangan kedua belah. Jadi mari silaturahmi kita jalin kekompakan di RT kita minimal. Kalau RT-nya sudah rapi, kompak sesama warga masyarakatnya, guyup, insya Allah kita akan tercipta suasana yang kondusif, harmonis, aman, tenang, dan damai. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, mari kita saling maaf-memaafkan. Kita ini Pak manusia penuh dengan salah dan dosa. Al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pasti kita ini diantaranya apa? Ada yang menyinggung perasaan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Alhamdulillah saat inilah kita saling maaf-memaafkan. Mulai dari Pak RW tadi sambutan Pak RT. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, ibadah kita, dan insya Allah kita minal aizin wal faizin, menjadi orang yang kembali fitri dan mencapai kemenangan. Insya Allah ya, semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima, bahkan dilipat gandakan Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa di tahun yang akan datang kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga apa yang sudah kita lakukan ini istimror, yaitu terus menerus. Makanya yang ketiga itu adalah Syawal, peningkatan dimanai dengan peningkatan kita ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah baik, ibadah kita sesama manusia juga baik. Dan terus menerus. Ini di bulan Syawal paling enak. Kita memulai ibtidaul khair. Kita mulailah yang baik-baik, insya Allah ke depannya 11 bulan akan menjadi baik. Karena itu maka mari saya mengingatkan yang ketiga, tingkatkan amal ibadah kita, karena memang Syawal artinya adalah peningkatan.
peningkatan dalam hal keyakinan kita kepada Allah, peningkatan dalam hal ubudiyah kita sesama manusia. Karena yang namanya manusia hablum minallah wa hablum minan nas. Kita tidak bisa bahagia aja beribadah kepada Allah, tapi juga kita kurang bagus kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Karena itu maka hablum minallah rapi, hablum minan nas juga harus rapi. Dan yang terakhir, mari kita istimror, istiqomah dari setiap perbuatan kita. Kalau kita baik di bulan Ramadan, maka seharusnya lebih baik lagi di bulan Syawal. Bahkan ada makalah Arab mengatakan, kun Ramadhaniyun walatakun Robbaniyun. Jangan jadi orang-orang Ramadan, Pak, tapi jadilah orang-orang Robbani, yaitu orang-orang yang memang hamba Allah. Ketika bulan suci Ramadan kita rajin puasa kita, ibadah kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita rajin. Tapi begitu di luar bulan Ramadan kita nggak rajin. Nah itu berarti orang-orang yang Ramadhaniyun, hanya di bulan suci Ramadan rajinnya, selesai bulan suci Ramadan tidak lagi rajin. Nah karena itu maka jangan sampai kita terkena makalah Arab itu. Maka mari tanamkan kepada diri kita untuk senantiasa istiqomah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Saya pikir itu, karena kalau kata jangan lama-lama, 10 menit atau 12 menit ini udah lewat ini. Nanti saya pelanggaran, di split lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang intinya pada malam hari ini kita senantiasa menyambung tali silaturahmi. Dengan tali silaturahmi akan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan dijauhkan dari bahaya kita. Kemudian juga mari terus kita saling maaf-memaafkan, bukan hanya di hari raya Idul Fitri saja, tapi seluruh sepanjang hari kita juga harus saling maaf-memaafkan. Karena yang terpenting bukan kita memaafkan, Pak. Kalau kita minta maaf gampang, ya. Tapi justru yang berat itu adalah memaafkan. Nah insya Allah nanti setelah ini kita salam-salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Siapa orang yang mukmin bertemu bersalaman, insya Allah gugur dosa-dosanya oleh karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mari terus kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini dan keluarga besar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah innaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Haji Fauzi yang telah memberikan nasihat yang tentunya nasihat yang disampaikan beliau sangat berharga untuk kita semua selaku warga atau manusia yang hidup bertetangga. Mudah-mudahan di wilayah RT 19 ini tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya adalah saran atau masukan dari warga untuk kebaikan atau kemajuan di wilayah RT 19. Section ini saya kasih 10 menit. Kalau ada masukan ataupun saran dipersilakan kepada bapak-bapak perwakilan mungkin dari Gang Kali, Gang TK, Gang Pos, Gang Utama. Kalau ada yang mau disampaikan untuk kemajuan kita, kerukunan kita, dipersilakan. Untuk ibu-ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur mudah-mudahan setelah ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di RT 19 ya. Saya mengapresiasi ya kegiatan ronda Pak Didin ya. Insya Allah bisa mempererat ukhuwah kita juga. Bahkan kalau kita pahami, Masya Allah ya, bahwa sebaik-baik jihad itu adalah ribat, dan ribat yang utama. Ribat itu adalah bagaimana kita berjaga-jaga di lingkungan kita agar terhindar dari kejahatan. Mungkin supaya lebih bermanfaat, ya ini disarankan saja ya. Artinya ketika kumpul tuh ada sesuatu yang dibahas ya, kayak diarahkan. Misalnya kita akan membahas kayak tadi Pak Didin sampaikan juga ada demam berdarah ya. Jadi bagaimana pertemuan itu betul-betul ada tema yang kita bahas ya, atau mungkin hubungannya dengan lingkungan dan sebagainya. Dan mungkin Pak Didin bagi orang yang biasa begadang jam 11 udah nggak masalah Udin ya, tapi bagi yang tidak biasa sampai jam 11 itu lumayan usahanya luar biasa untuk menahan ngantuk. Tapi ya masa ronda cuma sampai jam 10 ya, aneh juga gitu. Cuman memang masing-masing mungkin punya kesibukan dan sebagainya. Kemudian berhubungan dengan kalau ada yang sakit Pak Didin ya, kan kita sangat dianjurkan sekali menengok, bahkan didoakan para malaikat. Cuman kalau ada yang sakit terus semuanya nengok sendiri-sendiri, bisa mengganggu yang sakit karena terlalu sering ya menengoknya. Bisa nggak kalau misalnya disepakati ada yang sakit, kita nengok ini yang bisa saja gitu. Artinya jadi yang sakit tidak terganggu, sementara kita juga dapat kebaikannya dari situ. Karena kalau semua nengok satu-satu kayaknya kasihan yang sakitnya akan terganggu. Berikutnya yang ketiga tentang Karang Taruna, Masya Allah ya, sudah di kader Karang Tarunanya. Mudah-mudahan tidak hanya di 17 Agustus seperti ini. Jadi di kegiatan terutama tentang lingkungan Badin ya, kita ya selama ini alhamdulillah kita tidak banjir ya. Tapi ini harus disosialisasikan terus supaya tidak terjadi banjir dan sebagainya. Bagaimana diedukasi terus tentang terutama
sampah-sampah nih tadi ini yang sangat membahayakan. Terus bagaimana dengan lubang-lubang biopori ya, agar nanti kita terhindar dari banjir dan sebagainya. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulman. Untuk saya bantu jawab nih. Untuk ronda ini memang untuk sebagai wadah untuk silaturahim dan untuk bisa memperkenalkan secara lebih dekat. Terus juga bisa nanti dibahas ide-ide ataupun topik-topik yang perlu dibahas sehingga muncul sifatnya itu biar ada perbaikan di wilayah kita. Yang kedua, untuk menyenguk orang sakit, ini juga sudah saya pernah diskusikan sama ibu-ibu kemarin, bahwa untuk informasi orang sakit ini akan di-share di grup secara umum ya, untuk ibaratnya diketahui dan untuk minta doanya untuk kesembuhan. Dan untuk menengok ini biasanya sama ibu katanya udah dijabri terlebih dahulu. Ini yang untuk menjenguk mau di grup, di-share di grup RT atau khusus saja gitu. Kalau khusus saja berarti nanti mungkin perwakilan yang akan datang. Jadi nanti tinggal kesediaan dari Sohibul Bait yang mau ditengokin, mau semua dipersilahkan atau tertentu saja. Itu seperti itu mungkin Pak Haji yang biasa sudah berjalan. Yang ketiga, untuk Karang Taruna ini juga masih tahap pengumpulan ataupun mendata ya untuk anak-anak kita. Jadi untuk program-programnya mungkin juga nanti Pak Jirman selaku yang biasa di sekolahan ya bisa memberikan program biar bisa ada kegiatan yang positif untuk anak-anak kita. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti ada yang mau nanggapin dari Pak Jirman, silakan. Ada tambahan atau mau ada masuk atau saran yang lain, silakan Bapak Ibu-ibu. Bagaimana Ibu-ibu ada? Bapak ada? Ya. Kalau nggak ada cukup, kita lanjut ke seksi berikutnya, yaitu kita bersalam-salaman ya. Bersalam-salaman. Nanti Bapak-bapak sama Bapak kita niatkan untuk minta maaf lahir dan batin, ibu-ibu, dan nanti setelah salaman ya kita berfoto dulu katanya nih panitia, jangan makan dulu, berfoto dulu katanya ya, biar nggak berantakan katanya. Jadi nanti setelah kita bersalam-salaman kita berfoto bersama, setelah itu kita makan bakso yang sudah disiapkan oleh panitia. Monggo ibu-ibu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, mohon maaf lahir dan atas kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik zahir maupun batin. Semoga kita bersama-sama sudah saling memaafkan. Kena itu, kena video. Oh itu kena itu tuh. Selesai dah. Terakhir ini. Kameramen terakhir. Udah nih, Bar. Pak MC.
Bu, lagi Bu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, di halal bihalal untuk 19.